Ya, mohon maaf sobat kerja, tadi sempat terkendala koneksi sepertinya. Kita akan langsung undang saja Pak Rexnya ya. Ya. Halo Bapak. Halo. Ya, udah sepertinya udah lancar nih. Nah, Berarti sip. ya langsung aja deh untuk topik kita kali ini nih Pak. Apa sih Pak langkah awal yang bisa kita lakukan sebelum memulai sebuah usaha? Oke, sekarang soalnya udah jelas ya. Sudah jelas Bapak. Cool, cool. Jadi thank you teman-teman semua yang udah join. Kenalin nama saya Rex ya. Nanti ya teman-teman cek aja IG-nya. Jadi saya pakai IG Foodies. Kebetulan Foodies ini apa platform edukasi kuliner ya biar tadi agak terganggu yang di pribadi ya. Nah jadi kita masuk aja langsung ya. Nah, kalau ditanya sebenarnya langkah awal memulai usaha itu apa aja sih? Kalau saya sih sering sharing ya kalau kita mau mulai bisnis, bisnis apapun sih sebetulnya karena saya memang basicnya kan pebisnis dari dulu. Dari sejak awal kuliah sampai sekarang nggak pernah praktis, nggak pernah kerja sih, jadi berbisnis. Nah, kalau dari semua yang sudah saya jalanin dan saya simpulkan ya, sebenarnya ada beberapa hal yang kita harus siapkan ketika kita bicara mau memulai usaha ya. Jadi teman-teman juga jangan berpikir bahwa harus memulai usaha itu gede ya, karena saya dulu juga mulai usaha dari pertama kali banget 2003 2004 itu usaha percetakan sebenarnya, bukan bukan usaha kuliner malah ya. Jadi ngurusin cetakan-cetakan di kampus dulu, kemudian mulai masuk ke desain, jasa desain, kemudian masuk ke jasa brand, kemudian jadi brand consultant, baru akhirnya di 2013 saya memulai bisnis kuliner sama teman-teman gitu. Itu pun waktu itu saya mulai dari bikin nasi goreng sebetulnya, nggak aneh-aneh sih sebetulnya bisnisnya gitu, nasi goreng. Habis itu jualan Indomie ya dengan nama brand abnormal, kemudian bakso bujangan, dan terakhir ini baru kita buat yang beberapa hal yang baru lagi gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya menjalankan bisnis ya selama ini, ada 4 hal setidaknya yang harus kita perhatikan ketika kita ingin memulai bisnis ya. Yang pertama itu selalu belajar ilmunya ya. Jadi kalau kita mau mulai bisnis, kita harus belajar ilmu bisnis. Kalau kita mau belajar bisnis kuliner, kita harus memulai belajar bisnis kuliner. Ya kalau kita mau bisnisnya misalnya fashion, ya kita harus belajar bagaimana bisnis fashion gitu. Jadi sebenarnya kalau di bercandaan saya di kantor suka saya bilang gitu, kalau kalian mau mulai bisnis ikro jadi baca itu belajar gitu ya, belajarlah dan belajarlah, karena itu akan menjadi kunci yang paling penting untuk kita menjalankan bisnis ya. Jadi ilmu itu mendekatkan kita pada keberhasilan dan menjauhkan kita pada kegagalan sebetulnya ya. Pengalaman saya menjalankan bisnis, kebanyakan hal yang tidak berhasil atau tidak bekerja atau kurang work, saya nggak suka bilang apa gagal atau something ya, karena bisnis itu buat saya perjalanan. Jadi either itu kurang bekerja atau kurang work ya kita improvement ya. Nah, jadi dari pengalaman saya sebenarnya kebanyakan yang kurang berhasil atau kurang jalan itu masalahnya karena ilmunya sebetulnya ya. But that certain point saya nggak paham ilmunya, itu aja sebetulnya. Tapi kalau saya paham ilmunya, mungkin insya Allah nggak terlalu jadi problem, bisa diantisipasi sebetulnya. Oh ini masalahnya ini, misalnya contoh kalau kita bisnis, waduh muncul permasalahan tentang supply chain management misalnya ya. Ya problemnya karena kita nggak paham ilmu tentang supply chain management, sehingga muncullah problem-problem terkait supply chain management. Coba kalau kita udah belajar, kita punya pengalaman, itu cerita yang berbeda pasti. Ya, nah itu yang pertama. Jadi selalu belajar ilmunya. Ya. Yang kedua, sebelum kita memulai bisnis,
kita harus siapin mindset sama mental. Ya. Nah, jadi ini salah satu hal yang paling penting, bahwa dalam bisnis itu nggak ada tuh cerita Cinderella story, apa namanya, wah bakal have fun, bakal autopilot. Mungkin ada, cuman nggak awal-awal gitu ya. Jadi sampai hari ini pun misalnya ketika saya menjalankan bisnis nih, saya tadi siang lama di dapur tuh saya ngurusin masakan gitu ya. Untuk kenapa? Bahwa ya tadi, bahwa ketika kita bisnis, it's about hard work ya, kerja keras, kemudian apa namanya, capek, kemudian belum tentu juga berhasil, ya banyak tantangannya, ada aja yang kemudian mencemooh misalnya. Nah, ini hal-hal ini harus kita persiapkan dari awal. Jadi nanti kalau teman-teman bertemu dengan hal-hal seperti ini udah nggak kaget, maksudnya. Oke, ini pernah gua belajarin nih. Nah, jadi sebenarnya nyiapin mental dan mindset ini mungkin teman-teman bisa baca buku, kemudian lihat video-video bagaimana pengusaha ketika mereka menjalankan bisnisnya dari awal. Jadi jangan lihat pas dia suksesnya doang, wih asik nih mau mobil mewah atau rumah apa gitu. Tapi lihat perjuangan dia ketika memulai dari awal. Nah, di situ sebenarnya nanti kita akan ngebangun mental dan mindset kita bahwa oke, it will going very hard gitu, dan gue akan mempersiapkan diri gue untuk menghadapi proses ini. Ya, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, penting sekali ya untuk kita memperbanyak kenalan dan relasi. Ya, apalagi zaman sekarang, betul. Zaman sekarang itu zamannya berkolaborasi, banyak kenalan, bikin bisnis bareng, kemudian join bisnis, bikin apa namanya aktivitas bareng. Nah, jadi ini teman-teman nggak boleh apa namanya merasa bahwa sekarang ini bisa menjalankan sendiri misalnya tanpa bantuan orang lain. Nah, ini akan sangat berat sih kalau menurut saya. Jadi coba banyak-banyak membangun relasi dan kenalan ya, dan juga mungkin join di komunitas-komunitas, misalnya komunitas pengusaha, komunitas sepeda, apa-apapun lah. Karena kadang-kadang ya lucunya kita mungkin nggak jago-jago amat bisnis, ya. Mungkin kita nggak pinter-pinter amat bisnis. Cuman masalahnya kenalannya luar biasa. Jadi akhirnya ikut sukses juga, gitu, karena kenalannya itu yang membuat dia, menggerek dia kemudian untuk bisa sukses. Nah, kurang lebih seperti itu kalau teman-teman bicara langkah awal ya. Jadi poin-poin belajar ilmunya, kemudian siapin mindset dan mental, kemudian banyakin relasi dan kenalan, dan join di komunitas. Saya rasa itu langkah-langkah awal yang teman-teman bisa tempuh ya. Dan Mas, lama dong, siapa bilang lama? Ya, sebenarnya teman-teman bisa belajar start today, ya 2 minggu lagi teman-teman sudah coba memahami ilmunya ya, which is ilmu banyak yang gratis juga sekarang ya, lewat YouTube, lewat apa namanya IG Live seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa it will take a long time. No, jadi ini bisa 2 minggu, 1 bulan, depend on you lah sebenarnya, bukan soal waktu lama atau sebentar sebetulnya. Gitu tak? Saya penasaran juga nih Pak. Misalnya kalau mau memulai bisnis kita udah punya skill. Tapi kan sebelum kita mulai bisnis kan pasti juga udah harus ada modalnya ya Pak. Nah, lebih baik kita menabung dulu nih untuk mempersiapkan modal dengan bisnis kita yang akan mulainya terhambat, atau kita beranikan aja nih Pak mengambil resiko untuk meminjam uang di bank. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya gini, kalau zaman sekarang itu zaman dimana kalau teman-teman sering dengar soal startup ya, zaman dimana mencari modal bisnis itu bukan sesuatu yang terlalu sulit sebetulnya. Gitu. Jadi yang penting adalah teman-teman itu memang punya ilmunya. Ini balik lagi saya bilang ilmunya, ilmu tentang bisnisnya, ilmu tentang revenue stream, ilmu tentang menyusun pitch deck, ilmu tentang menyusun apa namanya forecasting dan projecting keuangan misalnya. Kalau punya seperti ini ya ilmu, kemudian kita ngebangun relasi, banyak kenalan.
Itu sih uang itu bukan perkara yang sulit kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini akan menjadi kendala, enggak. Yang membuat itu jadi kendala karena teman-teman tidak punya ilmunya. Bagaimana ilmu ya mempersiapkan pitch deck, bikin forecasting dan kawan-kawan tadi, sehingga akhirnya muncullah kendala modal seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal modal sendiri, ya, sebenarnya saya bukan against soal modal sendiri, tapi kalau saya lebih suka menjalankan bisnis kongsian istilahnya ya. Kongsian itu bareng teman-teman atau bareng kenalan-kenalan kita, karena zaman sekarang ini perkembangan segala sesuatunya tuh cepat banget. Jadi rasanya bisnis itu butuh cepat, ya, butuh cepat dieksekusi, butuh cepat di scale, dan butuh cepat untuk dikenal. Seperti itu. Nah, kalau kita punya uangnya cuma pas-pasan, ilmunya belum ada, saya sih nggak terlalu sarankan teman-teman untuk berbisnis. Lebih baik belajar dulu, karena zaman sekarang ini ya sangat ketat kompetisinya untuk menjalankan bisnis. Ya, nah kemudian saya juga tidak terlalu menyarankan sebetulnya teman-teman memulai bisnis dengan meminjam, ya khususnya meminjam ya secara rutin setiap bulan plus bunganya harus dikembalikan, ya karena nanti teman-teman pusing tiap bulan ditagih-tagih, sementara nggak ada jaminan bisnis itu bisa jalan. Ya, dan sesuai target. Kalaupun minjem aja dulu dengan saudara-saudara atau keluarga gitu, yang balikinnya bisa tahun depan atau 6 bulan lagi seperti itu. Sehingga nanti kita bisa konsentrasi dulu untuk membangun bisnisnya. Karena kalau minjemnya ya ke institusi, bulan depan udah ditagih. Kalau nggak ada sales gimana? Iya, betul. Ya, udah pusing. Nanti ujungnya tutup lubang, gali lubang. Nah, ini udah nggak sehat kalau untuk berbisnis. Jadi kalau ditanya, sebaiknya bisnis itu teman-teman ngerti ilmunya, kemudian pakai investor, entah itu investor teman, ataupun venture capital, atau angel investor, kan cukup banyak nih model investor. Nah, coba belajar hal ini, kemudian nanti teman-teman insya Allah bisa mendapatkan modal dan membuat jalannya bisnis itu jauh lebih senang sebetulnya. Kayak gitu kan. Oke. Selanjutnya nih Pak, beralih ke produk. Gimana nih cara menghasilkan produk yang berkualitas? Oke. Kalau ngomongin produk ya, kalau kita ngomongin kualitas dulu lah. Kualitas itu tergantung dari siapa segmen dan target market kita. Ya. Mobil Avanza itu berkualitas untuk marketnya, ya. Betul. Mobil Alphard itu berkualitas untuk marketnya. Jadi tergantung kualitas compare to siapa nih, ya segmen market kita tentunya dan target market kita. Nah, jadi kalau dalam bisnis makanan, ya poin utamanya kalau kita bicara kualitas itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama, kalau kita bicara standarisasi, kita bicara kualitas itu ya mungkin salah satunya MUI misalnya. Karena MUI itu kan ada halalan dan toiban. Artinya secara bahan baku, ini udah harus halal-halal. Halal ini bukan berarti harus marketnya muslim seperti itu ya. Tapi kita bicara kualitas produk ya. Artinya kalau orang sudah bisa mendapatkan halal, secara bahan baku dia sudah tercek lah, istilahnya tervalidasi dari vendor yang betul, karena vendornya punya halal juga, vendornya berarti menerapkan proses yang betul ya, karena toib itu kan berarti secara proses juga betul ya. Nah ini kalau secara standarisasi. Nah, tapi kalau kita bicara di dalam outlet sendiri ya, beberapa hal yang terkait kualitas itu tentu terkait dengan apakah kita punya SOP yang tepat dan jelas. Kemudian, contoh SOP penanganan bahan baku, SOP penyimpanan bahan baku, SOP penerimaan bahan baku. Ya, kemudian dari sisi SOP kita juga melihat equipment dan barang-barang apa yang kita gunakan. Misalnya contoh di dapur, kita misalnya punya dapur jualan tapi menggunakan kayu.
Yang kayu itu kan rayap, nah itu kan sudah menyajikan sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi sebetulnya. Ya sebaiknya kita menggunakan stainless yang memang food grade. Jadi ada ukurannya tuh, equipmentnya harus food grade. Ya, standar-standar penanganannya harus ada SOP-nya seperti itu. Dan juga dengan siapa akhirnya kita membeli bahan bakunya nanti. Nah, jadi sebenarnya kualitas itu bisa dijaga sebetulnya kalau kita sebagai pebisnis itu care dan memang peduli dengan apa yang menjadi hak dari konsumen. Ya, termasuk di dalamnya SOP nyuci aja kita ya, piring misalnya. Kalau kita nggak punya nyuci piring, ya SOP nyuci piring, nanti karyawan itu bisa nyuci sembarangan. Ya, dia sekedar siram-siram, kemudian dia keringkan lagi, ya udah dipakai lagi. Nah itu kan sudah itu tidak menyajikan sesuatu yang berkualitas. Nah jadi dengan semua SOP, standar dan lain-lain itu, hal yang paling penting adalah juga soal prinsip dan training yang kita berikan. Ya, tanamkan prinsip-prinsip bahwa konsumen itu memiliki hak yang jelas terhadap makanannya. Jadi kita harus menyajikan yang berkualitas, menyajikan yang bersih, menyajikan yang diolah dengan betul. Ya kemudian hal ini di training secara rutin. Ya makanya saya suka bilang kalau business owner, kalau kuliner itu harus turun ke dapur. Ya, jadi dia tahu nanti, oh ini nggak bener nih, waduh karyawan gue kok apa namanya pakai jenggot misalnya bisa, nah, bukan nggak boleh, tapi harus ditutup misalnya seperti ini ya, ditutup misalnya gitu. Kenapa? Kalau makanannya ininya jatuh misalnya, copot ke makanan, kan itu sudah menyalahi hak konsumen jatuhnya. Ya atau zaman sekarang ini kan COVID, berarti di dapur misalnya harus begini, ya misalnya. Nah ini juga penting, jadi concern lah terhadap kualitas kalau menurut saya. Kalau any kind of business, quality is always number one. Ya, is always number one. Jadi sajikan kualitas, bukan berarti harus mahal, ya. Tapi berkualitas itu adalah soal segala sesuatunya yang terkait dengan apa yang kita sajikan dengan betul sebetulnya. Bisa murah tetap, ya nggak harus mahal sebetulnya. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, diingatkan lagi nih buat sobat kerja yang udah ada pertanyaan-pertanyaan seputar berbisnis, bisa langsung ditanyakan di kolom question atau di kolom komen. Selanjutnya nih Pak, bagaimana cara melakukan strategi promosi untuk meraih konsumen? Oke, jadi sebelum bikin promosi, yang paling penting itu adalah kita membuat dulu, kita punya dulu konsep namanya brand value dan targetnya ya seperti apa gitu. Karena promosi itu turunan dari nilai brand yang akan kita turunkan ke konsumen. Apa yang kita akan tawarkan ke konsumen sebetulnya. Nah jadi teman-teman harus paham konsep dasarnya dari awal. Brandnya seperti apa, produk dan penawaran kita itu seperti apa. Nanti sehingga ketika mempromosikan segala sesuatu itu tepat sasaran. Ya, jadi jangan belum langsung loncat, woi harus promosi pakai buzzer, bayar buzzer. Tapi yang dikomunikasikan misalnya contoh, brand value-nya adalah tentang happiness, kebahagiaan. Tapi yang dipromosiin galau-galau misalnya, kemudian sedih-sedih, prank gitu-gitu, ya nggak nyambung dengan brand value-nya. Ya, jadi tolong nanti teman-teman pahami tentang brand value-nya itu seperti apa ya. Nah, untuk promosi itu efektif atau tidak, ya teman-teman harus ngerti dulu channelnya seperti apa. Contoh kalau di bisnis kuliner itu ada beberapa channel jualan. Jadi contoh dine-in misalnya, kemudian take away, kemudian delivery, kemudian reseller, atau kemudian e-commerce, atau kemudian pakai juga WA bisnis atau big order. Nah ini channel strateginya ini yang mana? Ya, berapa masing-masing kontribusi dari channel strateginya? Nah dari setiap channel ini nanti kita akan membutuhkan media mana yang paling efektif untuk mendatangkan konsumen ke channel tersebut.
Ya. Nah, jadi sebelum kita meluncurkan sebuah campaign atau promosi yang efektif, kita harus paham dulu channel yang mana, revenue-nya yang mana, kemudian kita bicara baru media yang efektif di mana. Nah, setelah kita punya media yang efektif, baru kita turunkan konten yang kuat untuk media tersebut seperti apa. Ya, contoh teman-teman punya marketnya Gen Z misalnya ya. Gen Z sekarang banyak main TikTok misalnya. Ya, udah tahu TikTok itu misalnya video kontennya yang paling efektif, let's say 15 sampai 20 detik misalnya. Ngeluncurin iklan yang so boring misalnya ya, produk di syuting, sudah itu lama lagi 45 detik gitu, which is, come on, nobody, watch your video juga, akhirnya nggak akan efektif. Ya, nah ini jadi percuma sebenarnya. Jadi setelah kita paham media, ya kemudian kita bikin konten dan penawaran yang sesuai dengan media tersebut, termasuk di dalamnya kreativitasnya seperti apa, sehingga nanti ujungnya setelah kita menggunakan media-media ini dan konten-konten yang kita create untuk media tersebut, nah kita bisa mengukur KPI-nya seperti apa. Jadi kalau saya ditanya, Mas yang mana efektif? Saya akan tanya dulu, kamu punya channel sales-nya yang mana yang mau diaktifkan? Oh, saya mau aktifin WA bisnis saya nih, biar saya langsung terima order di rumah. Saya jualan brownies misalnya. Saya mau terima order di rumah. Oh, ya mungkin saya akan jawab, kamu pasang Instagram Ads aja. Misalnya, ya jarak 1 sampai 5 kilometer daerah rumah kamu misalnya. Nah, kemudian nanti kamu iklankan pakai IGS, kemudian orang klik iklannya langsung masuk ke WA bisnis kamu, dapat tuh database. Ya, tapi misalnya kamu mau jualannya seluruh Indonesia, tapi sales channelnya kan e-commerce, ya. Kita membutuhkan website ataupun seperti Shopee, Tokopedia yang gitu-gitu. Nah ini udah beda lagi strateginya. Ya, ngapain pertanyaannya pasang IG Ads kalau udah medianya seperti itu? Ya, mungkin harus diaktifasi dengan cara yang berbeda. Nah, jadi teman-teman kalau bicara soal promosi yang bagus seperti apa ya, belajarlah dulu tentang channelnya, ya tentang medianya, tentang kontennya, dan kemudian tentang key performance indicator, pengukurannya. Kurang lebih gitu, Pak. Oke. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih Pak, target pasar kita itu siapa ya Pak intinya. Oke, selanjutnya kayak apa sih Pak contoh masalah yang timbul di awal-awal merintis usaha tuh biasanya apa Pak? Sebenarnya masalah paling besar ketika kita merintis dari awal itu kita nggak tahu. Nah itu masalah paling besar tuh. Ya kita nggak tahu ilmunya, kita tidak tahu informasinya, dan kita tidak punya pengalaman dalam menjalankannya. Gitu. Itu masalah yang utama. Ya. Nanti di dalam masalah utama itu muncullah banyak masalah lain. Ya, contoh gini, kita sama teman-teman kita misalnya bikin bisnis jualan ayam geprek misalnya bertiga. Ini temenan dari TK, udah bertiga. Temenan dari TK, teman baik, kemudian asik, main bercanda, dan lain-lain. Kemudian bisnislah ayam geprek. Ya. Ayam gepreknya mulai gede. Ya. Tahun depannya omsetnya bagus. Tahu-tahu teman kita yang satu lagi, misalnya Tati bilang, gue kayaknya mau udahan dulu, gue udah penawaran menarik nih. Buat jadi CEO-nya Job2Go loh, itu Kurniawan ya. Hai Kokur. Ya contoh ya, gitu ya. Misalnya, gue dapat penawaran menarik nih dari untuk join di sini misalnya. Nah, kita main satu lagi nggak terima dong lah. Kan kita bisnis lagi berkembang ini. Kalau tiba-tiba keluar sih gitu, ya gue bosan aja. Nah, kira-kira nih bakal jadi masalah nggak? This will be a big problem. Ya, Kenapa? Mungkin karena di awal ternyata ya, kita dan dua teman kita ini tidak pernah bikin perjanjian di atas notaris mengatur hal-hal seperti ini misalnya. Ya,
Sehingga dia ketika dia keluar dari misalnya dari bisnis ayam geprek, dia masih merasa sebagai owner karena gue ngebangun dari nol. Sementara kita dan dua lagi nggak terima dong, enak aja lo cabut terus mau masih owner. Nah ini udah pasti ribut. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya di awal kita dan teman-temannya tidak paham bahwa berbisnis itu mau sama nenek kakek kita lebih baik pakai notaris, gitu. Dan semua dia, yes betul, dan semua harus diatur dengan perjanjian yang sangat detail. Nggak mau tahu itu teman, adik, kakek, nenek, dan lain-lain. Ya kenapa? Justru ketika kita mengatur semua hal dengan notaris dan lain-lain, itu kita menghindari potensi satu hari nanti ya, ada apa istilahnya silaturahmi kita jadi bermasalah karena gara-gara bisnis misalnya. Nah ini balik lagi mengacu. Kok bisa terjadi hal-hal kayak gitu? Ya karena nggak punya ilmunya ketika bikin. Ya seharusnya kita dan teman-teman itu dari awal udah paham bahwa bisnis itu butuh ilmu legal. Ya, jadi ketika mulai bisnis belajarlah tentang ilmu legal, bagaimana bikin perjanjian, bagaimana jika ada konflik dan lain-lain. Itu contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, kita yang gepreknya terkenal nih misalnya ya di Depok lah misalnya. Saya nggak tahu Romadita di mana Depok misalnya ya. Oh kemudian tiba-tiba asik terkenal dari berbagai daerah kontak, franchise misalnya mau franchise, wah dengan senangnya dijual franchise, dapat uang tahu ngegelontor 20 franchise 50 juta misalnya 1 miliar 2 miliar gitu. Habis itu ya pusing dengan problem masalah. Kenapa? Karena tadi tidak belajar dulu tentang ilmu franchise. Jadi mostly kalau menurut saya ke masalah-masalah yang muncul di awal bisnis ya itu karena tidak punya pengalaman dan tidak punya ilmu. Nah, oke, bagaimana kemudian mensiasatinya? Ya, yang pertama tentu belajarlah ilmunya. Ya, yang kedua carilah orang yang sudah paham untuk menjadi mentornya karena ini lebih gampang mempermudah kita untuk menjalankan bisnis. Ya. Atau carilah konsultan. Wah nggak bisa bayar mentornya berat, kasih aja share misalnya mentornya. Ya oke deh saya sisain nih 10%, 15% buat mentornya sehingga nanti setiap minggu kita dapat bimbingan. Ini kalian harus bikin dulu nih kontrak. Oke berikutnya kita harus bikin produk dengan pakai vendor. Oke, berikutnya kita harus kembangin franchise-nya, tapi kita harus siapin dulu SOP-nya. Nah, semua ini akan mempermudah, mempercepat, dan membuat bisnis kita berjalan dengan betul. Jadi kurang lebih itu tak masalahnya gitu. Masalah experience dan masalah knowledge biasanya. Oke. Selanjutnya, gimana caranya untuk mempertahankan bisnis yang udah berjalan dengan cukup stabil nih, Pak? Sebenarnya kalau bicara bagaimana mempertahankan bisnis ya di zaman sekarang ini, satu yang sangat penting adalah terus berinovasi. Ya. Karena kita benar-benar dituntut untuk terus berinovasi. Kenapa? Karena pesaing berubah, pesaing bertambah, dan bersaing juga bisa menjadi lebih baik. Ya. Kedua, konsumen juga berubah. Ya. 2013 bangun bisnis pakai Twitter jalan. 2014 ke atas harus ganti Instagram. Sekarang semua yang viral-viral makanan di TikTok. Nah, main TikTok nggak? Ya. Enggak, Pak. Nggak main TikTok. Wah, kamu harus main TikTok. Masa nggak main TikTok? Nah, contoh ini ya. Nah, misalnya Job to Go nih. Udah harus main TikTok, Job to Go. Karena mungkin besar marketnya di situ. Makanya kita fokus ngebangun. Nah, jadi kita mencoba berinovasi. Ya, yang kedua dengan inovasi ini kita akan stay and keep relevant. Ya, zaman sekarang misalnya berkomunikasi untuk bisnis kita. Simpel aja lah, saya di kuliner misalnya ya. Anak-anak sekarang itu ya mostly yang viral makanan itu hampir semuanya dari TikTok sekarang. Iya betul betul. Ya, nah itu sesuatu udah pertanda bahwa
soon or later ya everyone will play TikTok. Soon or later. Nah, lu mau jadi apa namanya istilahnya inovator ya, pendahulu atau mau menjadi nanti pengekor ujungnya seperti itu. Nah, kalau jadi pengekor ya of course kita akan sulit ya apa namanya istilahnya keep relevan dengan bisnis seperti itu. Nah, jadi saya contohnya misalnya kan bisnisnya kuliner gitu ya. Ya udah, saya harus catch up nih dengan TikTok. Tapi TikTok tuh anak-anak umur di bawah 25 yang main gitu ya. Jadi akhirnya saya banyak rekrut sekarang anak-anak di bawah umur 25 tahun. Ya, which is mereka lah yang meng-create konten-konten seperti itu. Nah, jadi keep innovate, ya inovasi dan untuk stay relevan. Nah, yang ketiga, bangun brand. Ya, jadi brand itu sesuatu yang super dan sangat penting lah, karena brand itu yang lebih long lasting. Ya, nilainya akan jauh lebih tinggi dari semua aset yang kita miliki saat ini jika kita membangun brandnya dengan tepat. Ya, nah keempat kita bangun organisasi. Ya, organisasi itu ya tim di dalamnya, kemudian set up budaya, habit, kemudian regulasi dan aturan dan lain-lain. Karena kalau untuk bertahan jangka panjang itu membutuhkan organisasi. Ya, even itu keluarga sekalipun, ya organisasinya organisasi keluarga tentunya, ya yang lebih di-adjust gitu. Nah, yang terakhir berkolaborasi. Balik lagi, jadi zaman sekarang perbanyak aja kolaborasi sebenarnya. Karena memang kita nggak tahu di bagian mana nih kita berkolaborasi nanti bisa berkembang dan membuat kita istilahnya bisa ya lebih sukses lah di satu atau dua hal yang kita jalankan. Nah, kurang lebih gitu, tak? Oke, kita langsung aja nih Pak, lanjut ke sesi tanya jawab untuk sobat kerja. Ada pertanyaan pertama dari Heyfir, cara mempertahankan konsumen supaya nggak pindah ke pesaing yang jualannya sejenis sama kita gimana? Sebenarnya gini, gimana kita mempertahankan konsumen kita adalah kita harus paham dulu needs, want, dan their expectation. Ya. Nah, dari tiga hal ini, kalau kita paham, kita bisa mendeliver sesuatu yang mereka butuhkan tentunya kan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui needs, want, dan their expectation terhadap brand kita ataupun terhadap layanan kita misalnya? Ya, simpelnya bertanya dengan mereka. Lakukan riset secara berkala, ngobrol dengan konsumen kita gitu. Kuncinya harus punya database-nya. Ya. Kalau tidak punya database-nya, ya siapa yang mau diajak ngobrol? Misalnya gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa secara rutin coba lakukan riset di internal. Misalnya hari ini kan banyak nih datang ke store, turunin orang untuk ngobrol dengan konsumen. Nanti setelah ngobrol, kasih kopi atau kasih biskuit misalnya ya, untuk ditraktir dan ditanya konsumennya, guys, kenapa nih kalian ngopi-ngopi di tempat gue misalnya? Oh iya kak, soalnya enak kalau di sini apa namanya kopinya harganya affordable, makanannya juga kita suka gitu misalnya. Nah, itu satu hal. Jadi kita paham tentang their need, wants, dan expectation ya. Nah, ke pesaing juga sama. Kita juga lakukan research ke konsumennya. Kenapa sih datangnya ke pesaing, nggak datang ke coffee shop yang X? Jadi jangan lo yang istilahnya punya cafe X, kemudian lo yang meriset ya. Lo hire, apa namanya, hire lembaga riset atau hire anak-anak statistik tuh untuk melakukan riset untuk menggali needs, want, dan expectation customer. Ya, menggali habit dan menggali preferensi mereka, kenapa mereka datang ke sebuah tempat, ya, atau kenapa mereka tidak datang lagi ke sebuah tempat. Nah, dari situ baru kita akan paham, dan dari situ baru kita bisa menggelontorkan program, ya, strategi yang tepat untuk meretain dan memaintain customer kita. Ya, jadi macam-macam kebutuhan customer itu. Ada customer yang datang karena kita ramah banget, asik gitu, mereka datang gitu, no wonder segitu banyak pesaing, tapi mereka tetap datang karena they feel like home misalnya.
Ya, jadi they don't care about the food, ya mungkin biasa-biasa aja lah dan lain-lain. Tapi once you lost that touch, nah mungkin mereka akan tinggalin lo, gitu ya. Nah, jadi find out itu melalui ya survei-survei, riset-riset yang dilakukan secara berkala. Ya paling gampang nanya ke konsumennya. Ya, itu ya. Yap, sepertinya udah cukup terjawab. Selanjutnya dari Novita_Katarina. Mas Rex, apa patokan jika bisnis kita sudah siap ekspansi? Entah ekspansi dengan buka cabang dengan bisnis yang sama atau bisnis yang berbeda? Sebenarnya patokan bisnis kita siap ekspansi atau tidak, dari pengalaman saya sebenarnya gimana forecasting dan projection bisnis plan kita ya di awal. Jadi dari awal ketika kita membuat bisnis, kita udah tahu model bisnis kita seperti apa, kita sudah punya indikator-indikator angkanya seperti apa, sehingga nanti begitu dieksekusi, kita udah tahu apa yang harus dijalankan tak sebetulnya. Gitu. Tinggal nanti kita lihat time frame-nya, apakah ini sesuai target atau tidak. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kapan sih perusahaan itu siap? Sejak dia dimulai pun dia harusnya udah mempersiapkan diri dan sudah tahu waktunya kapan dia akan siap. Gitu. Tinggal apakah KPI untuk develop cabang atau franchise itu sudah tercapai atau belum? Ya, contoh misalnya di bisnis forecasting kita udah buat nih. Oke, dalam 6 bulan kita akan buka cabang kedua nih. Kalau asumsi omset kita segini, kita punya margin profit segini, kita punya saving segini, dengan brand awareness segini, 6 bulan ke depan kita buka. Jadi udah di-prepare dari awal. Ya, bukan hoki-hokian atau untung-untungan sebetulnya. Nah, jadi belajarlah tentang bagaimana membuat business plan dan projection. Ya, finance itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita tuh udah siap perang sebetulnya. Ya. Nah, memang ketika perang nanti ada kondisi-kondisi yang tidak terduga. Ya, contoh lah itu misalnya tiba-tiba muncul COVID. Ya, nah kalau udah muncul COVID, ya bubar rencana bisnis, bikin ulang lagi, gitu kan ya. Nah itu contoh-contoh. Jadi kalau ditanya kapan, sejak teman-teman buka, kalau teman-teman punya bisnis plan, punya projection, punya hitung-hitungan, teman-teman tuh udah ready sebetulnya. Tinggal KPI-KPI-nya yang dibuat dalam bisnis plan itu tercapai sesuai target dan sesuai waktunya atau tidak, atau membutuhkan nanti adjustment. Ya, itulah bisnis sebetulnya. Jadi kalau serius pasti bukan soal untung-untungan karena sudah diprogram dari awal. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya dari Didit Sandi. Pak Rex, waste itu kira-kira berapa persen dari bahan? Waduh, pertanyaannya operating banget ya. Gitu. Kalau waste berapa bahan, kalau saya nggak terlalu paham angka detailnya ya. Tapi kalau saya tiap bulan, karena saya banyak kan di marketing, jadi kita mengacunya di COGS aja sebetulnya. Ya, apakah COGS target kita tercapai atau tidak, gitu ya. Revenue, kemudian COGS, kemudian gross profit, kemudian baru dikurang operational expenditure. Ya, nah di bawahnya paling bawah muncullah profit ya. Nah itu aja sebenarnya patokannya ya. Sebisa mungkin waste itu tidak ada sebetulnya. Ya tergantung bisnisnya apa. Misalnya contoh, bisnis teman-teman adalah raja buntut misalnya ya. Raja sop buntut misalnya. Oh kalau bisa jangan ada waste itu, mahal buntut itu. Gitu ya. Jadi waste-nya harus nol. Jadi exactly same harus keluar. Gimana caranya biar buntut waste-nya nol? Bikinlah single packaging. Ya, jadi ketika buntutnya sudah diproduksi, kemudian di packing dalam misalnya 250 gram. Nanti ada order, kertas packingnya dipotong, ya kemudian direbus atau ini dan jadi no waste sebetulnya kalau gunain single packaging. Jadi jangan pakai toleransi sebetulnya. Tapi walaupun nanti di bisnis kita pasti akan ada toleransi seperti itu ya. Nah, jadi
depend teman-teman ya. Kalau soal waste, patokannya lebih banyak kalau saya tadi saya bilang revenue, COGS ya dikurang jadi gross profit, dikurang OPEX, kemudian tax, marketing dan lain-lain, muncullah nanti profit. Nah itu patokannya sebenarnya. Ya, detailnya seperti itu. Oke, Bapak. Selanjutnya nih dari alafar.id. Teori untuk nilai brand value apa ya, Pak? Waduh, gini, brand value atau brand equity ya kita ngomongnya, jadi macam-macam ya. Tapi kalau kita bicara soal brand equity misalnya, brand equity itu diukur dari 4 hal kalau tidak salah ya. Jadi dari brand awareness-nya, kemudian brand perceived quality-nya, kemudian brand association-nya, dan brand loyalty-nya. Gitu. Karena brand ini kan intangible asset. Jadi memang pengukurannya juga spesifik akan berbeda dengan mengukur tangible asset seperti itu. Nah, jadi itu ada ilmunya sebenarnya pengukuran brand value itu ya tentu tidak akan kita bahas sekarang ya. Banyak banget itu. Bisa 3 jam workshop itu kalau ikut kelas branding gitu ya. Tapi kurang lebih gitu. Bayangin aja ya, Coca-Cola misalnya, brand value-nya itu mungkin lebih tinggi daripada semua aset fisiknya gitu ya. Gitu, atau Apple, atau misalnya perusahaan-perusahaan startup kadang-kadang ya seperti itu. Nah, jadi itu harus belajar lagi kalau soal brand value itu, tapi bisa diukur. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Anjas_Yopi, menurut Pak Rex, mending bisnis kuliner di produk jadinya atau sebagai supplier bahan? Oke. Nah, kalau ini saya akan tanya balik. Biasanya kalau teman-teman kan ada yang konsultasi misalnya soal bisnis kuliner, mau mulai yang mana nih? Saya mau mulai bisnis punya sendiri, saya mau mulai dari buka franchise, saya mau mulai dari investor aja, atau saya mau mulai dari bisnis frozen food aja di rumahan, ghost kitchen, atau saya mau mulai dari misalnya jadi supplier bahan baku aja. Nah, saya suka balikkan pertanyaan ya, bagaimana dengan kompetensi teman-teman sendiri? Jadi teman-teman itu kira-kira punya kompetensi di mana? Ya, nah kompetensi ini juga akan terkait dengan nanti fokusnya. Jadi kalau misalnya ya kita kebanyakan bisanya di rumah karena ada keluarga dan lain-lain, tapi pengen juga berbisnis, ngerti nih bikin tepung-tepung, jago deh pokoknya lulusan food technology misalnya. Ya kalau bikin tepung ayam itu mau tepung ayam apa? AW, McD, KFC, gue bisa bikin sama persis misalnya. Ya kita lebih baik berbisnis mixing tepung ya dari rumah, memixing tepung kemudian dijual. Jadi bisnisnya sebenarnya supplier gitu, no problem, karena itulah passionnya, itulah kompetensinya ketika dia kuliah, dan itulah yang bisa dia jadikan uang karena punya skill dalamnya. Otherwise ya daripada memaksakan diri misalnya punya outlet ayam gorengnya ya, karena menjalankan outlet ayam goreng itu cerita berbeda gitu ya, harus ngurus nanti outlet, ada sewa capex, ada urusan nanti operasional expenditure, ada urus karyawan, ada urus food safety, banyak lagi ya. Tapi aduh saya mah enggak lah bikin outlet males, bikin supplier juga males, tapi saya banyak duit gitu. Ya udah invest aja di bisnis orang lain, tuh punya kuliner juga kan. Jadi depend ya, tergantung dengan kapasitas dan kompetensi kita mau mengarah model bisnis yang mana yang kita ingin masukin. Ya kalau tadi cerita saya ya jadilah supplier kalau memang kompetensinya di situ. Kurang lebih gitu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Bayu Aji Andikar. Mas Rex, bagaimana cara membentuk market yang spesifik dengan produk kita? Saya kurang paham pertanyaannya, membentuk market yang spesifik dengan produk kita ya. Tapi di poin ini lebih mungkin pertanyaannya lebih tepat, bagaimana market itu produk kita
fit to the market gitu ya. Yep. Jadi bagaimana kita punya produk yang kemudian diterima dan dibeli oleh konsumen. Itu aja sebenarnya paling gampang. Nah, kalau untuk menjawab itu, ya pertama ada teknik di mana bikinlah bisnis yang produknya sudah tervalidasi. Artinya kita nggak capek-capek lagi untuk ngefitin produk tersebut di market. Contoh misalnya bikin bisnis ayam goreng tepung. Nah, marketnya udah tervalidasi kan? Jadi kita udah nggak pusing lagi ya melakukan riset apakah orang Indonesia beli ayam goreng tepung gitu. What for mengadakan riset itu gitu ya? Karena udah jelas orang Indonesia makan ayam goreng tepung seperti itu. Ya. Atau misalnya apa namanya pecel lele, nasi goreng, warteg, nasi padang itu udah semua produk-produk yang tervalidasi sehingga sudah pasti akan diterima dan tervalidasi oleh market. Nah, untuk kita masuk ke dalam pasar dan orang membeli produk kita, itu baru dibutuhkan ilmu-ilmu marketing. Ya, tentang bagaimana kita membangun positioning, membangun diferensiasi, menyusun program marketing mix-nya, misalnya seperti itu. Nah, ini akan menjadi poin yang sangat penting. Tapi PR pertama, validasi produk udah beres. Ya, jadi kita udah nggak pusing lagi. Ya. Atau yang kedua, kita bisa juga menciptakan sebuah kategori baru. Ya, which is kategori ini membutuhkan waktu untuk divalidasi. Ya, jadi kadang-kadang kategori ini lebih ke latent demand. Ya, latent demand itu konsumen itu butuh, tapi dia tidak pernah state itu. Ya, contoh kalau rokok tuh EMA dulu pertama kali muncul. Ternyata orang itu pengen ngerokok tapi kayak sehat, low tar, ya seperti itu ya. itu new kategori dia muncul. Atau misalnya permen Kopiko misalnya, ya nggak perlu ngopi minum permen, tapi kayak ngantuk misalnya seperti itu. Ya atau dulu waktu saya nge-create abnormal, ya kita nge-create new kategori di mana one off tapi ada colokan, ada wifi, ada mainan dan lain-lain gitu. Nah, tapi ini akan membutuhkan validasi market. Ya, tapi kalau new kategori ini sukses, ya kita bisa menjadi market leadernya di situ. Nah, ini yang interestingnya. Tapi juga ada resikonya kalau ini ternyata tidak dibutuhkan oleh pasar. Ya udah habis tuh investment kita untuk tahap itu. Nah, jadi kurang lebih begitu kalau kita mencoba fit to the market. Ya, ada lain sih, misalnya, oke, carilah produk yang menyelesaikan problem kan konsumen gitu. Ya, konsumen lapar problemnya, ya, jualan makanan aja gitu, gitu untuk apa namanya menyelesaikan konsumen. Nah, pertanyaan makanan seperti apa kan? Itu yang kemudian nanti kita membutuhkan ilmu-ilmu marketing di dalamnya. Ya, jadi belajar. Kuncinya sebenarnya apapun itu belajar. Ya, jangan malas untuk belajar. Udah itu sebetulnya. Gitu ya. Yep. Sayang sekali nih Sobat Kerja karena keterbatasan waktu IG Live kita hari ini harus diakhiri. Jadi yang bisa saya simpulkan tadi langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai usaha itu yang pertama adalah belajar ilmunya. Yang kedua siapkan mindset dan mental. Yang ketiga juga memperbanyak relasi, bisa bisnis bareng, join komunitas, atau melakukan aktivitas bersama. Oke, terima kasih banyak Bapak Rex, selaku sama-sama dan Foodies, serta Strategic Advisor Eat Project yang telah bergabung dalam IG Talk Show Job to Go kali ini dengan judul Tips Memulai Usaha di Bidang Kuliner. Nah, untuk Sobat Kerja yang masih ingin menyaksikan kembali IG Live ini akan kami save dan bisa langsung diakses di IG Job to Go. Nantikan tips dan informasi seputar dunia kerja dan acara selanjutnya hanya di Instagram jobtogo@jobtogo.id. Makasih banyak Bapak. Thank you semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke.